rempet orang nggak? Enggak. Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Namun, jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terfikir untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, Timekeeper, dan ajudan akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam uang kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya menuju kawasan Kampung Bulak, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Menebar kebaikan dan berbagi bahagia pada keluarga yang membutuhkan. Dan hari ini, kisah datang dari seorang ayah yang mempunyai banyak sekali tunggakan sekolah dan ingin melunasi itu semua hanya untuk supaya anak-anaknya bisa mengenyam pendidikan yang tinggi. Ingin tahu bagaimana kisahnya? Ikuti saya. Permisi Pak, berdiri sebentar Pak ya. Namanya siapa Pak? Samsudin, Pak. Samsudin. Nama saya Samsudin, umur saya 40. Saya pedagang balon gas keliling. Saya dagang biasanya berangkat pagi, pulang sore, mau menjelang maghrib. Paling cepatnya ya jam 3, jam 4 udah pulang. Penghasilan yang nggak tentu, kalau lagi rame ya lumayan, dapat 10-20 balon, kalau lagi sepi ya 2-3 balon lah. Pernah nggak masih ingat waktu mau ngambil rapot? Saya pun dapat informasi Pak Samsudin itu nyerempet saudara saya. Nyerempet saudara saya di SD Kalibaru 4. Enggak, Pak. Bukan lumayan kaget lagi, emang kaget banget. Bang Ian itu mengaku saudaranya tertabrak saya dengan ciri-ciri motor metik warna putih dengan balon gas. Saya dagang nggak bawa motor, saya megang balon aja berdiri di pagar. Diantar Sama istri. pakai motor Ini. kan. Rumah Bapak sekarang di mana? Kita ke rumah aja ya. Selesaikan di rumah aja ya. Daripada nanti sampai gimana ya. Iya, Pak. Balik lagi, Pak? Kamu waktu nganter di SD, kamu nerempet orang nggak? Enggak. Kan bapak ini kebetulan keluarganya yang disenggol motor. Jadi kami tujuannya di sini hanya minta keterangan bapak aja, nggak ada Iya. niat apa-apa. Enggak, soalnya kan waktu di SD Kalburu 4 kan saya cuma diantar sama istri saya, kan saya turun Iya. dan ngantar balon, terus istri saya pulang. Iya, saya langsung pulang, Pak. Ini, Tapi Pak. nggak kena orang, Pak.
aku pulang nih langsung suami saya Hmm. tempat dagang, langsung saya pulang, saya berangkat lagi ngambil balon, langsung saya jalan. Bener Pak, maaf Pak, ada suami saya agak salah. Ya. Kenapa saksi di situ bilangnya bahwa ini cicinya sama kok? Motor siapa nih? Temen ini Pak. Motor temen? Motor temen ini? Iya. Oh, Enggak siapa ada. namanya temennya? Namanya Anton. Ini saya kaget betul orang bener tidak suka Pak, bener. Maaf Pak, suami saya jangan ini Pak, maaf Pak, bener ya Allah. Ini coba dilepas dulu. Atau gini ya, ibu Lepas dulu aja. Orang Pak, saya ini Pak. Nanti saya nggak berurusan dengan ibu loh. Saya berurusan dengan Pak Anton. Nanti ibu Assalamualaikum. berurusan. Ya, Maaf Pak, saya kaget siapa? orang Pak, bener ya Pak. ada apa ini? Saya datang kok sudah ada kayak gini. Orang jatuh pada saya, Pak. Yang jalanan sepi itu, Pak. Bapak Samsudin ya namanya? Iya, Pak. Coba sini, coba sini. Mas ini siapa namanya? Iya. Mas Ian ya. Ini memang ada Iya, Pak. masalah apa coba dikasih tahu ke saya. Waktu Bapak ini bilang katanya saya mau pembagian rapot di SD. Saya kan memang diantar sama istri saya. Saya berhenti di depan SD. Kata Bapak ini, orang nyenggol balon saya, nyenggol motor saya, jatuh. Baik, saya ingin bicara dengan Mas Ian. Ini yakin motornya ini yang dipakai untuk Ya, saya dapat informasi bahwa ya sama ciri-cirinya. Jual balon, motor warna putih. motor Matic warna Putih. putih. Tapi kan motor Matic warna putih itu kan banyak sekali Pak di jalan. Iya, betul juga. Tapi Apakah yang untuk benar? jual balon, Pak? Tapi Yang dagang balon ini. Pak, pelakunya saya nggak merasa merempet orang Pak, bener. Ini motor milik Bapak atau bukan? Ini teman, Pak. Punya teman? Mm-mm. Oh, berarti kalau misalnya Bapak Ian mengambil motor ini, berarti kan bukan milik punya Bapak Samsudin. Ntar saya ditanya. Nanti saya mau berurusan dengan Anton. Ya, cuman kalau bisa sih saran saya untuk Bapak Ian, ini kalau motornya diambil, nanti Bapak Samsudin tidak bisa menafkahi keluarganya, Pak. Kalau untuk Bapak Ari sendiri, bagaimana menyikapi masalah ini, Pak? Kalau masalah kasus ini saya serahkan ke Pak Ian. Ya. Mau diselesaikan ke kantor, ayo jadi jalan tengah. Ya, Kalau mau diselesaikan secara kekeluargaan, monggo silakan. ya tapi kalau saran saya lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan ya. Tapi itu semua pasti ada jalan keluarnya, ya. Kalau memang Bapak Ian ada suatu keperluan, tidak apa-apa, Bapak pergi dulu sejenak. Nanti tim kita akan meminta kontak Bapak Ian untuk kita bicara kembali. Setuju? Ya. Baik. Tolong jangan terbawa emosi ya, Pak. Ya. Tampaknya di sini ada suatu kesalahpahaman saja. Bapak tenang saja, kita ada Bapak Ari di sini sebagai penengah. Bapak jangan khawatir, saya di pihak Bapak Samsudin nih. Iya, Pak. Ya. Ceritakan ke saya, Pak. Apa pekerjaannya? Bagaimana pendapatannya? Saya itu mau dagang balon aja, Pak. Mhm. Iya, emang sekarang emang lagi dagang juga lagi sepi. Mhm. Sampai rapot anak saya aja belum keambil, Pak. Belum buat daftar ulang, iuran sama pendaftaran murid baru juga belum lunas, Pak, sekolahan. Harus sabar ya. Pasti di setiap masalah itu ada hikmah yang Bapak bisa petik. Anak ada berapa semuanya, Pak? 4, Pak, 4. Ini yang paling kecil? yang bungsu. Paling kecil ya. Semuanya sehat walafiat? Alhamdulillah sehat, Pak. Untuk istrinya bekerja apa? Bantu dagang juga, Pak. Batu dagang. Bapak sudah berapa lama bekerja sebagai pedagang balon? Alhamdulillah ada 5 tahunan, Pak. Dari belajar sama teman juga ngambil setoran, terus saya nekat
saya beli tabung ini. Sebentar. Kenapa Bapak harus nekat? Soalnya kan kalau setoran dulu Pak, ya jualan balon 10.000, setoran udah 7.000. Kalau lagi rame, kalau lagi sepi kan cuma 5 sampai 3 biji, ya mana buat makannya Pak. Saya mau masuk ke dalam rumah, boleh tidak? Boleh. Boleh ya. Ini hanya sebuah ruang tamu kecil ya. Iya Pak. Ini juga kalau malam jadi ruang tidur Pak. Pakai kasur yang gede ini Pak nih. Jadi ya, tidur berempat di sini Pak. Ini semua baju-baju bersih atau baju-baju kotor? Kalau kata itu saya mau baju bersih, cuman ya kecampur sama anak saya, kalau habis buka langsung lempar gitu aja Pak. Ini kenapa baju-baju ada di sini Pak? Apakah ini baju tidak terpakai? Ada yang itu baju yang buat kalau hujan kan bias Pak nih. Ya. Jadi itu buat yang ngelap di lantai Pak. Ya. Kita lanjutkan lagi ngobrol di depan. Keadaan rumah Bapak dari depan sampai belakang semuanya tidak beraturan Pak. Iya Pak. Baju di mana, dapur di mana, ini memang istrinya tidak mengerjakan atau memang tidak punya waktu? Berantakan lagi baru bocah. Karena anaknya ada 4 ya. Iya. Kalau keadaan Bapak seperti ini terus sebagai penjual balon yang sudah Bapak tekuni selama 5 tahun dan tidak bisa menanggung ekonomi keluarga, nanti anak Bapak yang perempuan ini tiga-tiganya tidak bisa melanjutkan sekolah. Seorang ayah ini bagaimana melihat itu? Ini sih sedih Pak. Itu kemarin juga masuk SMP aja kan maksain Pak. Saya baru masuk, bayar pendaftaran juga cuma bayar inan tanda jadi aja dulu. Ya. Berarti dari mata pencariannya Bapak harus rubah nih. Bapak mau tidak berubah keadaannya? Mau Pak. Bapak punya keterampilan apa selain ini? Ya kalau ini sih paling bisanya cuma niaga aja Pak. Bapak punya anak 4 ya, masih butuh pendidikan. Berarti Bapak juga harus punya pekerjaan yang lebih baik, yang pendapatannya lebih besar. Istri juga mesti dibahagiakan. Istri bahagia, Bapak pun sebagai laki-laki rezekinya pun akan mengalir sangat deras sekali. Insya Allah, amin. Ya Pak. Bapak paham? Paham Pak. Baik. Ajudan! Lihat saya, tangan jangan seperti ini. Nah, kalau Bapak dapat rezeki, tolong dimanfaatkan. Iya Pak. Istrinya saya mohon juga disupport. Suaminya jangan ditekan terus. Dan anak-anaknya juga mudah-mudahan juga diberikan kemauan belajar yang sangat tinggi. Jadi bapaknya cari uang tidak sia-sia. Iya Pak. Bapak Samsudin berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk Bapak Samsudin habiskan. Ini anaknya Pak, Iya Pak, ini nomor 3 Pak. saya ingin bicara sama anaknya. Bisa ngomong Pak. Kamu siapa nak namanya? Yesi. Ini siapa ya? Ini yang pertama Pak. Yang pertama? Ini nomor 2. Ini nomor 2. Ya. Nama kamu siapa nak? Dini. Kamu gimana harapannya untuk kedua orang tua kamu nih? Hari ini dapat rezeki sebesar 12 juta rupiah. Apa yang mau kamu sampaikan? Semoga duitnya bisa dipakai buat dia, bisa buat biaya sekolah juga. Kamu apa cita-citanya? Jadi Polwan. Berarti nanti bisa mendaftar sama Bapak Ari nih. Ya. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Samsudin berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah. Iya Pak. Saya mau Bapak Samsudin harus manfaatkan sekali untuk merubah
kehidupan Bapak jadi lebih baik. Nah, saya mau Bapak punya usaha yang memang diincar oleh semua orang. Supaya Bapak bisa menyekolahkan anak-anak perempuannya ini yang cantik-cantik. Ingat ya Pak, Bapak mempunyai tugas, harus habiskan uang ini dalam jangka waktu hanya 33 menit saja. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil. Nanti selama di pasar, Bapak Samsudin akan ditemani oleh timekeeper saya Angel. Dia akan bantu yang terbaik buat Bapak Samsudin. Nanti Bapak juga akan ditemani oleh satu anggota Brimob, Bapak Ari. Pastinya dia akan menjaga keamanan sama di pasar. Saya mohon untuk belanja dengan bijak. Jangan pergunakan uang untuk membeli barang-barang yang tidak penting. Apakah Bapak sudah siap? Siap, insya Allah. Baik. Dalam tahun ketiga. 1, 2, 3. Pak, kita naik apa, Pak? Angkat aja deh. Ada ya? Ayo deh, Bang, kita ke depan, Pak. Jalan kemana kita, Pak? Belok kanan deh. Belok, belok. Ayo, Ya. Pak, ayo, Pak, ayo, Pak. Ayo, Bang, ayo, Bang. Itu ya, Bang, ya? Iya. Aduh, jalan rayanya jauh banget.